tolong disiapkan kembali lagi Alkitabnya ya, ataupun Alkitab. Jadinya handphonenya juga kan pasti ada Alkitab ya. Kita orang-orang Kristen pasti harus kita siap sedia dengan senjata Tuhan setiap saat. Nah, kemudian siap-siap juga kita akan buka cerita mengenai perwira ini ada di Matius 8 ayat 5 sampai 13 dan ada di Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Jadinya teman-teman bisa tolong siapkan aja Alkitabnya gitu. Oke. Jadinya kalau saya sempat penasaran kan nih ya, kalau misalnya centurion ini, kalau di judul kita kan Jesus Encounter the Centurion, kalau bahasa Indonesianya pertemuan Yesus dengan seorang perwira. Nah, kalau di di Alkitab kan perwira, saya mau lihat di Wikipedia tuh apa sih centurion gitu kan, lebih jelasnya, lebih detailnya tuh apa. Nah, kalau di Wikipedia itu bilangnya centurion gitu ya, jadi bukan pakai C, pakai K. Centurion, lalu ada bahasa Yunani, bahasa Latinnya centurio, bahasa Yunaninya hekatonkarkos. Aduh, itu agak-agak susah memang. Nah, bahasa Inggrisnya kemudian centurion. Nah, ini merupakan seorang perwira, ya, seorang perwira profesional tentara Romawi. Oke, berarti dia orang Romawi ya, bukan orang Yahudi ya teman-teman ya. Oke, lalu sebagian besar centurion ini atau centurion ini memimpin 83 orang, meski dikira secara umum bahwa jumlahnya semestinya adalah 100. Oke, jadi dia ini pemimpin, udah pasti dia pemimpin prajurit Roma, berarti dia orang yang berkuasa, kita tahu ya. Dia orang yang berkuasa dan pasti dia ditakutin dan pasti dia ada influence, ada power ya. Ya, kuasa sih itu. Anyways, oke. Kemudian kalau saya lihat di Bible ininya juga, Bible di Sword Bible itu memang dibilangnya centurion ini adalah an officer of the Roman army gitu. Jadinya memang dia dan yang pasti dia bukanlah pengikut Kristus atau dia bukanlah seorang Yahudi. Oke, kita akan mulai dari, mungkin ada salah satu dari teman kita bisa tolong bacakan di Lukas 7 ayat 1 sampai 2. Lukas 7 ayat 1 sampai 2. Mungkin Sister Helen atau Bro Ali bisa tolong bacakan? Atau siapa aja? Lukas berapa? Lukas 7 ayat 1 sampai 2. Lukas 7 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Oke, jadinya hambanya ini teman-teman ya adalah seorang budak ya, pasti seorang budak. Kalau zaman dulu memang dibilangnya budak ya. Kemudian dia itu diperjualbelikan di pasar sama seperti waktu Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ya. Nah, di zaman dulu itu budak itu nggak kayak sekarang ya. Sekarang juga banyak juga sih kayak kita memperlakukan pembantu rumah tangga kita seperti budak gitu ya. Karena budak zaman dulu itu tuh bisa diperlakukan semena-mena atau seenaknya aja oleh majikannya gitu loh. Akan tetapi yang pasti perwira ini sudah mempunyai kalau dilihat dari apalagi di ayat kedua ya, disitulah adalah seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Berarti memang di sini sudah terlihat ya kalau mereka mempunyai hubungan yang perwira ini mempunyai hubungan yang spesial dengan hambanya ini. Nah, ini saya agak relate dengan cerita hamba dari perwira ini karena di keluarga saya memang saya ada seorang helper ya. Jadinya dia itu sudah bersama-sama dengan keluarga kita dari adik-adik saya masih bayi gitu loh. Terus dia pernah sampai kita bawa ke Amerika juga. Jadi pokoknya dia udah kayak keluarga sih gitu loh. Dan ya sama seperti ini gitu loh, sama seperti kalau aku lihat di si perwira ini ya, di mana dia menyatakan kan mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya ya gitu. Jadinya
memang helper kita ini namanya Siti. Tuh. Nah, si Mbak Siti ini dia itu pokoknya sudah benar-benar sama kita lah ya, dan bukan cuma sama keluarga aku aja tapi sampai sepupuku gitu loh. Jadi sampai anak mereka juga gitu kan, tanteku, apalah pokoknya udah lama banget lah sama kita. Nah, kemudian di masa COVID ini, kemudian dia udah nggak bisa, dia nggak diterima lagi gitu loh teman-teman. Jadinya karena dia baru dari kampung, terus dia orangnya kan suka jalan-jalan kemana-mana, jadinya dia tuh kemanapun dia udah nggak diterima, termasuk sorry to say juga di keluarga saya gitu loh, karena keluargaku juga ya semua udah pada ketakutan karena udah ada orang tua lah, ada anak kecil di rumah. Nah, jadinya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah deh kalau gitu kita support aja dia secara finansial gitu loh, jadinya biar dia nggak usah kerja lagi, biar dia di kampung seperti itu. Nah, jadinya saya juga jadi inget ya akan cerita ini. Cuman yang saya mau ini lagi ya, waktu terus terang nih ya teman-teman ya, waktu saya mau bantu, waktu ada yang pengumpulan dana ini, terus terang saya sempat awal-awal agak keberatan karena dengan kondisi kita juga, kondisi finansial juga ya gitu loh, terutama di masa pandemik ini. Ya hitung-hitungan lah ya, nggak jelas deh. Terus aku juga bingung kenapa. Terus sesudah itu, tapi akhirnya puji Tuhan kita aku decide, oh ya udahlah nggak apa-apa lah, udah ini kan untuk Siti orangnya udah baik banget gini udah. Aku direlakan ya istilahnya. Nah, setelah saya membaca cerita ini, saya jadi sempat istilahnya malu gitu loh sama diri sendiri. Kayak waduh, ini si Centurion ini dia nih udah pasti dia jauh lebih kaya daripada saya ya gitu loh. Terus udah gitu dia jauh lebih berpengaruh daripada saya gitu kan. Terus kok bisa ya dia mempunyai kasih yang begitu hebat kepada hambanya ini gitu loh. Dan dan apakah saya pikir apakah saya sebagai, dan ingat ya teman-teman, perwira ini dia bukan seorang Kristen ya kan, dia tuh seorang pagan, orang yang tidak ada kepercayaan sih istilahnya ya, harusnya dia nggak percaya Tuhan, tapi kenapa dia bisa mempunyai suatu hubungan yang begitu dekat dengan si hambanya dan bisa sampai rela untuk mencari Yesus gitu kan istilahnya untuk hambanya ini gitu loh. Sedangkan aku yang mikir, aduh kok cuman mau ngebantu finansial aja, kayaknya hitung-hitungan banget. Terus udah gitu belum lagi aku pikir kok pas apakah aku sebagai orang Kristen dan keluargaku sebagai orang Kristen, apakah kita sudah memikirkan keselamatannya gitu loh. Dan ternyata setelah saya pikir-pikir, ya ampun, ternyata doain aja aku belum gitu loh. Wah, jadinya pas aku baca ini aku malu sih sebagai orang Kristen. Aku bilang, waduh, Testil, kamu benar-benar memalukan Tuhan. Kok bisa seorang perwira yang istilahnya dia itu, aduh mana sih, mana mikirin sih hamba gitu kan, dia ada tentara prajurit yang harus dipikirin gitu loh. Mana sih dia mikirin kayak gitu, tapi kenapa aku seorang yang biasa-biasa aja ini aduh, sorry. It's okay. Tapi itu aku yang biasa-biasa itu nggak pikiran gitu loh untuk ya doain aja lah, setidaknya kan didoakan gitu loh. Kenapa kita nggak kepikiran itu? Dan sesudah aku baca ini sih, aku langsung kayak berdoa, minta ampun sama Tuhan, kayak Tuhan, waduh tolong atas iman saya yang kurang ini ya gitu loh, dan kurang menghargai mungkin ya orang-orang yang bekerja bersama dengan kita gitu. Oke. Kenapa jadi mewek-mewek ya? Oke. Berikut perwira ini, kembali lagi ya guys ya. Perwira ini adalah seorang yang tidak mempunyai agama ya. Lalu tapi dia kok bisa sampai begitu sayang dan terhadap hambanya ini. Oke, kita buka sekarang mungkin ada yang bisa tolong bacakan di Lukas 7 ayat 3 sampai 5.
Lukas 7 ayat 3 sampai 5. Lukas 7 ayat 3 sampai 5. Ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Oke. Jadi di ayat ini si perwira dia minta tolong kepada orang-orang tua Yahudi ya untuk berbicara kepada Yesus supaya Yesus mau datang menyembuhkan hambanya ini. Kemudian orang-orang tua Yahudi ini juga datang kepada Yesus sambil apa? Mereka datang kepada Yesus sambil memuji-muji si perwira ini ya. Kenapa mereka memuji-muji perwira ini? Karena di ayat 5 dibilang dia yang sudah membangun rumah ibadat buat mereka. Nah, dari ketiga ayat ini saya menemukan ada beberapa isu sedikit. Oke, isu pertama adalah perwira ini kan sebenarnya dia sebenarnya tidak perlu orang lain ya untuk datang kepada Yesus gitu loh. Tapi kan memang di sini ceritanya kan dia seorang yang tidak percaya ya, bukan orang percaya. Jadinya karena dia belum mengenal Yesus, dia hanya mendengar Yesus dari orang-orang saja, makanya dia minta tolong dari tua-tua Yahudi ini untuk berbicara kepada Yesus ya. Karena apa? Karena dia bukan orang percaya sebenarnya, ya kan? Nah, bagaimana dengan kita ini yang orang percaya? Apakah kita langsung datang kepada Yesus jika ada masalah atau tantangan, atau apakah kita selalu minta bantuan orang lain terlebih dahulu, atau kita minta bantuan orang tua kita atau mungkin pendeta kita untuk berdoa atau minta kepada Tuhan. Nah, kita yang seperti apa nih, teman-teman? Nah, kalau kita coba mungkin ada yang bisa tolong bacakan di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Soal meminta kepada Tuhan ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ya. Jadinya kita di sini kalau meminta kan di ayat ini nggak ada dibilang ya, mintalah bersama-sama dengan pendetamu gitu loh, atau mintalah bersama-sama dengan orang tuamu ya. Kalau meminta, minta aja sendiri gitu loh, ya kan? Apalagi untuk orang percaya ya. Kalau perwira ini dia minta bantuan, menurut aku wajar gitu loh. Tapi untuk kita sebagai orang Kristen, kalau kita selalu minta, sebenarnya nggak apa-apa kalau aku juga sering kok minta teman-teman di sini, Dita tolong ya doain aku atau apa. Tapi kembali lagi pasti aku pribadi sudah harus meminta terlebih dahulu gitu loh, dan sudah mempercayai terlebih dahulu. Bukannya aku minta Dita doain habis itu yang udah santai gue, yang penting udah Dita deh yang doain deh gitu loh. Bukan seperti itu ya teman-teman. Kayak itu nomor 1. Kedua, apakah Yesus menolong perwira ini karena apa yang diucapkan oleh para orang-orang tua Yahudi, karena dia layak kan, katanya orang-orang Yahudi itu kan, orang-orang tua Yahudi itu kan dia layak ya kan. Menurut teman-teman, apakah Yesus menolong perwira ini karena apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini? Aku rasa tidak ya. Karena apa? Maksudnya gini ya, siapa yang menentukan kelayakan seseorang kepada Tuhan? Apakah Tuhan atau manusia? Nah, kita ini seringkali nih kita play God ya. Dimana sebenarnya kita tidak boleh, kita nggak boleh main berperan sebagai Tuhan. Itu bukan posisi kita untuk menyatakan siapa yang layak Tuhan tolong. Jadinya misalnya saya di sini, Tuhan yang layak Tuhan tolong tuh Ali, Hanafi mah nggak layak Tuhan tolong. Itu bukan bagian saya. Oke. Nah, sekarang coba, dan teman-teman kayak misalnya gini juga ya, kalau misalnya terus terang ya, aku pribadi juga kalau mendoakan orang-orang yang nyebelin itu kan nggak nyenengin ya, kayak nggak menyenangkan aja gitu loh kalau ngedoain orang yang lagi kita kesal banget sama dia gitu, kayak
aduh ngapain lagi mau doain dia, udah tahu dia nggak bakalan bertobat. Nah ya kan, kita udah menyatakan sendiri gitu kan, wah dia itu nggak layak sebenarnya gue doain gitu kan. Nah itu nggak boleh. Kita lihat ayatnya ya teman-teman ya. Coba kita buka di Lukas 6. Lukas 6 ayat 33 sampai 36. Lukas 6 ayat 33 sampai 36. Oke, aku bacain aja ya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadinya teman-teman, kita tuh apa ya, kalau kita buat baik itu ya sama aja sih sebenarnya sama orang-orang berdosa katanya ayat ini ya. Lalu di ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Gitu loh. Jadinya aku yang pas baca ini, wow. Ya, aku memang selalu kalau mau mendoakan orang yang yang cukup menantang kehidupan saya ya, aku ingat ayat ini sih, gitu loh. Karena ya aku tahu juga karena aku nggak layak gitu loh sebenarnya, ya kan. Jadinya siapalah aku untuk bilang kalau orang itu sebenarnya layak atau tidak untuk didoakan. Jadinya kalau aku pribadi, ya sudahlah, justru kalau misalnya ada orang yang harus kita doakan atau harus kita maafkan, ya bukan cuma berdoa aja ya guys, tapi yang harus kita maafkan atau harus kita bantu, tapi sebenarnya kita tahu dia nggak layak, ya itu bukan porsi kita, itu adalah porsi Tuhan. Oke. Dan di ayat ke-36 dibilang begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadinya kita harus belajar apa nih guys? Murah hati. Bagaimana caranya kita tetap berbuat baik walaupun orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Dan ini memang tidak mudah, tapi kan dibilang tadi kan, mintalah pasti akan diberikan, ya kan? Jadi kita harus minta sama Tuhan. Oke, isu yang ketiga yang saya temukan juga dari 3 ayat di atas tadi adalah, bukankah sering terjadi nih guys ya, di gereja kita itu sering menilai orang dari kelayakan seseorang, dari harta ataupun kuasanya, dari mobil ataupun pakaiannya. Kita lihat dari pergaulannya dia seperti apa, pekerjaannya dia siapa sih, gitu kan? Bos di mana sih, direktur di mana? Atau mungkin dari seberapa besar perpuluhannya atau seberapa banyak dia udah sering nyumbang di gereja kita. Sering kan ya kita kayak gitu ya guys ya. Tapi ingat ya guys, kita tuh itu penilaian kita karena Tuhan tidak menilai kita dari situ. Betul. Oke, sekarang kita lihat ayat yang mendukungnya. Mungkin bisa buka, Sister Helen mungkin bisa tolong bantu baca di Yakobus 2 ayat 1 sampai 9. Ini agak panjang. Yakobus 2 ayat 1 sampai 9. Masih Yakobus 2 ya? Ya, Yakobus 2 ayat 1 sampai 9. Oke. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu,
dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi menurut ayat ini udah jelas ya teman-teman ya, Yakobus sendiri bilang berdosa jika kita menilai orang dari kekayaannya. Ini ayat 5 saya senang banget ya, dan dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadinya ini juga bukan cuma miskin secara fisik, tapi miskin rohani juga. Mungkin kadang-kadang kita lihat orang-orang, teman-teman kita di luar sana yang misalnya dia masih kelihatan belum bertobat, lalu kita udah melihat aja gitu luarnya, dan kita nggak mau istilahnya melayani dia ataupun mendoakan dia, lalu kita sudah berasumsi kalau dia masih belum berubah, itu juga suatu dosa. Dan teman-teman ingat ya, kalau ini merupakan dosa, artinya Tuhan juga sangat membenci perlakuan kita yang seperti ini. Perlakuan ataupun pemikiran yang membeda-bedakan kelas, ya, ataupun yang menghakimi, judge a book by its cover, menghakimi dengan dari luar, gitu. Karena yang tahu hati manusia itu hanya Tuhan, bukan kita. Makanya seperti ayat Alkitab itu benar-benar saling mendukung ya, satu sama lain ya, bagaimana caranya kita itu harus terus berbuat baik dan bagaimana kita jangan menghakimi satu sama lain. Oke, di ayat berikutnya kita kembali lagi ke Lukas 7 ya guys ya. Kita buka, mungkin ada yang tolong bisa bacakan di Lukas 7 ayat 6. Apa yang dikatakan oleh supir perwira ini? Lukas 7 ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Nah, jadinya sampai perwira ini sendiri dia nyatakan kepada sahabat-sahabatnya ya, untuk katakan kepada Yesus ya, kalau dia sendiri itu sebenarnya nggak layak. Nah, lucunya orang-orang tua Yahudi, which is di sini kan artinya orang-orang Kristen ya, menyatakan dia layak, kemudian dia sendiri orang yang bukan percaya kepada Kristus, istilahnya bukan pengikut Kristus, tapi dia sendiri menyatakan kalau dia tuh tidak layak, gitu loh. Justru dia sendiri yang menyadari akan kondisinya dan posisi dia. Itu. Nah, coba kita lihat. Oke, aku akan bacakan saja, mungkin bisa diketik di chatroom, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 di sini dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia memang Roh Kudus juga memang sudah bekerja di hati dari perwira ini. Bisa saja loh sebenarnya dia setuju dengan orang-orang tua Yahudi ini, bisa aja kan. Terus dia kan yang itu panggil dong Tuhan Yesus, dia udah harus nolong gue nih, kan gue udah bangun rumah ibadat buat kalian. Dan aku yakin dia juga sudah banyak memberikan sumbangan-sumbangan lain gitu loh, ataupun akses-akses lain, karena dia kan prajurit Roma ya, dan dia punya otoritas gitu loh. Jadinya dia sebenarnya
punya juga hak untuk menuntut gitu loh, haknya dia. Kan gue udah nyumbang, berarti ya sekarang kalian tolong gue dong gitu loh. Tapi bisa dilihat di sini ya, justru dia dengan segala kerendahan hatinya dia, itu dia menyatakan juga ya, dia bukan menyatakan hanya kepada dalam dirinya sendiri, tapi dia menyatakan juga ke teman-temannya, kalau no, saya tuh nggak layak gitu loh, saya itu tidak layak, maka daripada untuk Tuhan masuk aja apa istilahnya ke rumahnya itu tuh sebenarnya tuh dia tuh nggak layak gitu. Nah, tapi justru justru orang-orang yang believer ya, yang justru menyatakan kalau dia layak. Nah, kadang-kadang kita tuh suka lupa, guys, akan posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Jangan sampai ya, kita lupa Tuhan itu siapa. Jadi perwira ini dia betul-betul dia tahu Tuhan itu siapa. Dia itu memanggil Tuhan, kalau dilihat di bahasa Inggrisnya, di ayat yang sama, di Lukas 7 ayat 6, Luke 7 verse 6, ini saya akan langsung bacakan aja. Then Jesus went with them, and when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof. Jadinya di sini dia menyatakan Tuhan itu sebagai Tuan, Lord ataupun Master. Siapa yang membawakan Nikodemus ya? Nikodemus aja dia tidak memanggil Tuhan sebagai Lord. Padahal Nikodemus adalah orang-orang ahli-ahli Taurat ya. Dan dia itu memanggil Tuhan hanya dengan istilah Rabbi atau guru. Gitu. Tapi perwira ini dia tahu betul siapa Tuhan. Dia tahu betul posisi dia itu sebagai siapa, sebagai orang yang tidak layak. Makanya dia sampai memanggil Tuhan itu sebagai Lord ataupun Master. Nah, aku nangkepnya di sini sih, guys, kita sering kali ya, kita jadi anggap remeh gitu loh akan kuasa Tuhan. Tuhan tuh padahal firman-Nya itu sangat powerful gitu loh. Tapi kadang-kadang kita cuma menganggap memang Tuhan benar ya, Tuhan itu memang teman kita yang setia. Tapi dia tuh bukan kayak teman kita kayak saya sama Sani, saya sama Dita, saya sama Hanafi. Different, itu beda loh, jangan disamakan teman-teman. Tuhan itu adalah Tuhan yang sovereign, yang suci, yang maha kuasa. Dia itu adalah yang menciptakan surga, langit, bumi, segala isinya. Sekarang siapa yang bisa menciptakan itu? Kalau bukan Tuhan, siapa coba saya mau tanya? Malaikat juga nggak bisa kan? Apakah iblis bisa? Nggak bisa juga kan? Nggak ada loh teman-teman yang bisa itu. Dan dia itu bukan hanya penemu ilmiah ya, kayak dia yang menemukan mountain, dia yang menemukan matahari ataupun bulan, bintang dan isinya. No, dia bukan penemu, dia itu pencipta. Gitu loh. Manusia yang penemu ya, penemu lampu, penemu apa? Mobil gitu loh. Penemu apa? Itu manusia. Tapi kalau Tuhan itu bukan, dia itu adalah pencipta kita. He is the Alpha and Omega. Jadi kita jangan sekali-sekali merendahkan Tuhan. Atau jangan sekali-sekali, karena kita seringkali tanpa kita sadari, saya sendiri juga menyadari itu gitu loh. Dengan kita tidak beriman, itu kita sudah merendahkan Tuhan. Kita sudah berdosa dengan kita tidak mempercayai akan Tuhan, akan apa yang dia bisa lakukan gitu. Jadinya ya itu ya, pengajaran buat kita seharusnya orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, kita ini kan seharusnya pengikut Kristus kan ya yang ada di Zoom ini ya. Gitu ya, termasuk saya, ini juga tamparan buat saya lagi. Kalau membaca firman pasti ada aja gitu loh yang menyadarkan saya kalau ternyata saya ini buta, miskin, melarat tapi sombong. Gimana tuh teman? Oke. Kita buka di sekarang Lukas 7 ayat 7. Dan ya, tolong ada yang bisa bacakan Lukas 7 ayat 7. Lukas 7 ayat 7 ya. Ya. Lukas 7 ayat 7, saya sendiri pun
tidak layak menghadap Tuan. Perintahkanlah sahaja, tentu hamba saya akan sembuh. Ke tak sama? Ya, betul. Oke, sama. Terima kasih, Sister. Kemudian, Oke. yes, ini ada juga di Matius, saya akan membacakan aja langsung di Matius 8 ayat 8, sebenarnya sama aja. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadinya dia ini kan seorang perwira. Dia percaya banget dengan artinya kuasa, ya, kuasa otoritas ataupun otoritas. Dia tahu sekali kalau misalnya yang namanya kalau kita berkuasa itu pasti apa yang kita inginkan pasti bisa terjadi. Nah, dia juga tahu kan Tuhan ini kan Tuhan yang maha kuasa, maha besar ya. Jadinya pokoknya Tuhan tuh cuman cukup sepatah kata aja gitu loh, menyebutkan pasti hambaku akan sembuh gitu loh, ya. Beda dengan kemarin siapa ya, Sister Sani ya, Sis, dirimu membawakan mengenai siapa kemarin kan, di mana yang pokoknya harus ada mujizat aja terus ya, kalau orang Kristen kan gitu ya, mujizatmu itu nyata. Jadi kayaknya harus ada mujizat terus gitu dalam kehidupan, baru deh, wah puji Tuhan, engkau adalah memang Tuhan yang dahsyat. Nah itu biasanya tuh ya, ini kriteria orang Kristen biasanya seperti itu. Sedangkan perwira ini, dia udah tahu, ini Tuhan yang maha kuasa. Ini pasti apapun yang dia bilang, hanya dengan kata-kata aja, sembuh nih hambaku pasti akan sembuh. That's it. Cuman karena dengan kata-kata Yesus aja, nggak perlu, wah Tuhan dahsyat, Tuhan tolong, ini kan api dari sana sampai ke rumah saya, baru ini saya sembuh. Nggak perlu yang kayak gitu, guys. Sebenarnya nggak perlu. Yang namanya iman itu sebenarnya tidak perlu untuk melihat mujizat-mujizat yang mujizat itu memang nyata juga. Tuhan bisa melakukan mujizat, tapi kembali lagi di pelajaran yang kemarin juga kita belajar kalau setan juga bisa melakukan mujizat ya, Sister Tania. Gitu loh. Oke. Kemudian kalau kita baca di Lukas, ada yang bisa tolong bacakan di berikutnya, Lukas 7 ayat 8. Lukas 7 ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Oke, thank you sis. Jadinya di ayat 8 ini ya, ini menyatakan dia mengerti mengenai otoritas, karena dia sendiri seorang perwira yang membawahi, dia juga ada orang di atas dia, dan dia juga membawahi prajurit-prajurit. Dia mengerti sekali, kalau saya bilang pergi, pasti pergi. Kalau orang bilang datang, pasti datang. Kerjakan ini, that's it. Tidak tanya, bener, mana ada prajurit nanya lagi, Pak, jadinya saya harus perang ke kanan gitu kan, bukannya ke kiri ya? Apa nggak ditembak di tempat tuh orang kayak begitu? Ya kan, ngeselin banget. Gue bilang ke kanan disuruh ke kiri kan. Dia berarti kan meragukan otoritas saya, depan saya punya prajurit, memalukan banget, tembak. Wah, gimana tuh kalau kayak gitu? Ya kan? Gimana kalau Tuhan kayak gitu, guys? Tesil, kamu meragukan otoritas saya depan semua teman-teman kamu di Diapramus Community ini, matilah kamu. Bisa aja loh, kalau zaman dulu kan bisa kayak gitu ya. Puji Tuhan kan, puji Tuhan tuh Tuhan yang maha baik, maha pengampun, maha penyayang. Dia tuh terus-menerus mau mengampuni kita walaupun kita seringkali meragukan otoritas dia, meragukan firman dia, kata-kata dia, bahwa firman dia itu hidup, bukan mati kayak firman kita. Gitu loh. Kalau yang si perwira ini berfirman masih didengerin, kalau saya berfirman nggak ada yang dengerin kan? Gitu loh. Jadinya ya itu guys, kita tuh harus mengerti yang namanya otoritas. Kalau Tuhan sudah berotoritas, Tuhan sudah menyatakan kita akan Tuhan pimpin, ya berarti dia akan Tuhan pimpin melalui perapian.
seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya sudah jalanin aja itu perapian. Ya memang kalau dilihat sih ini gila. Aduh, masuk ke perapian gimana nih? Gimana caranya gitu kan? Tapi ya kalau berjalan sama Tuhan ya udah harus just do it, lakukan saja. Memang tidak masuk akal. Gitu. Oke, sekarang kita di ayat berikutnya mungkin ada yang tolong bisa bacakan dari Lukas 7 ayat 9 sampai 10. Ada yang tolong bisa bacakan Lukas 7 ayat 9 sampai 10. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Thank you, sis. Jadinya di sini di ayat ini aku sih kalau Lukas 7 ayat 9 ya, aku senang bahasa Inggrisnya lebih jelas menurut saya ya. Karena kan kalau di sini dibilang setelah Yesus mendengar perkataan si perwira ini, dia heran ya. Ia heran akan dia. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu lebih tepat saja, he marveled at him. Jadi kalau marveled itu tuh kayak bener-bener ya heran plus ditambah lagi kayak admire, kayak wow gitu loh. Ini perwira bukan pengikut saya, tapi kok bisa dia punya iman yang besar sekali, yang tidak pernah saya lihat imannya di antara orang Israel. Aduh, menyedihkan gak sih di antara orang Israel? Ini kita loh, ini orang Israel guys. Gitu loh. Jadi kok bisa Tuhan gak pernah melihat iman sebesar ini di antara orang-orang Kristen sendiri. Wow. Aku pas ini juga belajar ini, aduh, benar-benar deh. Wow, Tesil. Nih, gimana nih iman kamu, Tesil? Setelah belajar sebanyak ini gitu loh, setelah selama ini. Karena ini juga orang-orang Yahudi itu ahli-ahli Taurat semua, ya kan? Gitu loh. Nah, kemudian hanya ada 2 kali di mana Yesus itu menyebut seseorang dengan great faith. Great faith itu apa? Kalau bahasa Indonesia apa tadi? Iman yang besar ya. Ya, iman sebesar ini, iman yang besar ya, great faith kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu pertama ya di Lukas 7 ayat 9 ini, dia katakan kepada si perwira ini, dia tidak pernah melihat iman sebesar ini. Kemudian di satunya lagi, kalau teman-teman mau lihat, itu ada di Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Nanti teman-teman boleh baca juga ceritanya ya, kalau mau baca keseluruhan. Tapi ini saya bacakan aja, ada bahasa Inggrisnya. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt, and her daughter was made whole from that very hour. Dia kembali lagi, dia cuma di 2 kejadian ini Tuhan menyatakan great faith, gitu loh. Dia kepada perwira ini dan kepada perempuan ini, dan memang sembuh habis itu. Dan yang lucunya guys, apa persamaan dari perwira dan perempuan ini yang ada di Matius 15 ayat 28? Persamaannya adalah sama-sama non-Yahudi. Ya, mereka orang non-Yahudi, kembali lagi. Mereka ini bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, guys. Jadinya gimana ya? Aku juga sampai agak bingung sih sama sama diriku sendiri juga ya, sama kita kalau kita masih belum bisa mempercaya akan firman Tuhan ataupun otoritas Tuhan, gitu loh. Jadinya dan nggak masuk akal juga kalau orang-orang di luar gereja mereka punya faith itu greater than our faith. Itu nggak masuk akal. Karena apa? Kan dibilang di Roma, kita belajar selama ini tentang iman ya, Roma 10 ayat 17. Jadinya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan kan. Nah, terus berarti selama ini apa yang kita dengar gitu loh. Pertama apa yang kita dengar, terus didengar apa enggak sih gitu. Terus jadi kayak karena kalau kita dengar, karena orang-orang ini
mereka ini bukan ahli-ahli Taurat gitu loh. Tapi mereka mendengar firman Tuhan, makanya imannya bisa bertumbuh. Mereka mendengar dan sesudah itu mereka juga percaya. Ya itu ada di Yakobus juga ya. Karena kalau iman itu tanpa perbuatan juga kan pasti mati. Gitu. Jadinya apakah mereka ini terus terang mereka langsung langsung minta gitu. Tuhan percaya, kita percaya. Pokoknya engkau hanya sebutkan aja pasti sembuh. Ini sebutkan aja pasti sembuh. Gitu loh. Kalau kita kadang-kadang ngerengek dulu, terus ngeraguin Tuhan dulu, terus minta mujizat dulu, gitu loh. Jadi banyak neko-nekonya gitu loh kalau yang namanya pengikut Kristen. Ini ya yang aku dapat kalau dari firman Tuhan ini ya. Ini juga sebenarnya mengingatkan ya kembali lagi akan diri saya gitu loh. Oke, sekarang kita kalau di Matius 7, Lukas 7 itu sudah selesai. Kita akan ke Matius 8 dengan cerita yang sama, masih tentang perwira. Matius 8 ayat 10 sampai 12. Ini saya akan bacakan aja. Matius 8 ayat 10 sampai 12. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, ini sama ya sebenarnya, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi di ayat 11 itu dibilangkan semua orang dari timur dan barat. Ya, itu adalah non-Kristen. Kemudian di ayat 12 dibilang anak-anak kerajaan ini adalah siapa, guys? Orang-orang Yahudi, atau sekarang dibilang ya orang-orang Kristen ya. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan akan ada orang-orang di luar Kristen yang akan masuk gitu loh ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan salah, jangan kita pikir kita ini udah selamat, we are saved by grace. Oh ya, kita udah selamat dalam kasih karunia, jadinya it's okay. Kita habis itu nggak pernah mau melakukan apapun, it's okay. No, it's not like that. Dan jangan salah, ini ayat ini sudah mengingatkan kita ya teman-teman ya, kalau akan ada orang-orang di luar Kristen yang akan masuk. Dan bahkan malahan di ayatnya yang berikutnya itu dikatakan bukan berarti sedangkan anak-anak kerajaan itu, which is orang Kristen, itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadinya be careful ya guys, including me, termasuk aku. Kita harus hati-hati. Posisi kita nih udah di mana? Ya, posisi kita nih apakah iman kita masih segitu-gitu aja? Atau kita juga bagaimana cara-cara kita memandang Yesus, Tuhan? Apakah kita tahu kalau Tuhan kita itu maha kuasa? Atau ya udahlah ya baca Alkitab ya, baca firman ya, itu lagi. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, kemudian tapi bukan berarti kita harus cari di luar gereja ya, guys. Itu tuh karena perwira ini sendiri dia mencari Yesus ke orang Yahudi kan, karena dia tahu Yesus yang berkuasa itu, Tuhan yang berkuasa itu bukan berhala-berhala di luar, tapi justru memang Tuhan yang ada di orang-orang Yahudi. Maka daripada itu dia mencari Yesus, karena dia tahu Yesus ada di antara orang Yahudi. Nah, sebenarnya kan sudah berapa kali juga ya kita mengulang-ulang akan pelajaran mengenai iman, ya kan, mengenai mintalah maka akan diberikan, ya itu udah sering kita sebenarnya udah semua firman Tuhan mengarahnya akhirnya ke situ-situ juga kan, gitu. Kalau mengarahnya ke situ juga artinya ada apa? Artinya memang Tuhan mau mengingatkan kita terus menerus karena kita tendensinya sebagai manusia kita selalu lupa, gitu loh. Atau kita sotoy, gitu loh. Atau enggak kita yang melakukan sendiri sesuai kehendak kita, bukan sesuai kehendak Tuhan. Ngomongnya sih, oh Tuhan sesuai kehendakmu, tapi kenyataannya semua sesuai dengan kehendak kita.
Nah, sekarang mau sampai berapa lama lagi kita harus mengulang-ulang terus, tapi imannya begitu-begitu aja. Kalau bertumbuh sih puji Tuhan guys, puji Tuhan kalau bertumbuh. Tapi yang kalau nggak bertumbuh ini loh, kasihan banget kan kitanya. Dan apakah kita sudah benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Dan ini kan kita lagi belajar mengenai encounter dengan Yesus, Jesus encounter dengan Samaria, dengan siapa? Nah ini Jesus sudah encounter dengan kita belum nih? Jangan-jangan kita belum ketemu Yesus nih, jangan-jangan kita belum bertemu sama Yesus, gitu loh. Dan apakah iman kita bertumbuh nih selama kan kita udah selama pandemi ini juga ya guys, kita belajar mengenai firman, belajar mengenai iman, gitu ya di Die Promise Community ini ya. Apakah kita sudah benar-benar berubah, gitu loh. Karena di Lukas mungkin boleh dicatat dan saya akan bacakan. Lukas 18 ayat 8. Kan kita sebagai umat Kristen pasti kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, guys. Oke, jadinya kita lihat di Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini aku, serem sih kalau sampai nggak Tuhan tidak mendapatkan iman di bumi ini. Berarti kan ini kan kita nih yang ada di bumi ya guys. Ini jangan sampai Tuhan datang udah mempersiapkan tempat buat kita di surga, tapi Tuhan tidak bisa mendapatkan kita. Tuhan tidak bisa menemukan kita. Tuhan tidak menemukan iman kita. Kalau dia tidak menemukan iman kita, udah pasti dia nggak akan nemuin kita sih. Dan kalau dia nggak menemukan kita, berarti apa? Berarti kita akan menjadi anak-anak kerajaan yang dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sesuai ayat yang sudah kita baca tadi. So, guys, kalau sekarang mungkin aku cuman reflection. Ini udah reflection sebenarnya, firman ini sudah merupakan suatu reflection dan yang harus kita meditasi juga setiap hari. Dan aku sekarang kayaknya cuma mau berdoa aja. Berdoa untuk kita semua di sini, untuk Die Promise Community, teman-teman semua di sini, supaya kita itu bertumbuh iman kita, setiap kita belajar firman, ada perubahan, ada pergerakan ya guys. Terus kita mengerti akan otoritas Tuhan, akan kuasa Tuhan setiap saat. Dan merupakan kerinduan saya juga untuk melihat kita semua jangan menjadi anak-anak kerajaan yang dicampakkan ke dalam kegelapan. Tapi justru kita menjadi anak-anak kerajaan, memang kita juga sudah menjadi pewaris kerajaan surga kan? Tapi adalah buat kita itu menjadi anak-anak kerajaan yang bisa bersama-sama dengan Tuhan nantinya di surga. God bless you all.